Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnanur Askia dengan NIM 234110601070 dari kelas 3 Informatika B. Di sini saya akan mempraktikkan CRUD, PHP, dan MySQL. Jadi yang pertama yaitu kita harus menyalakan terlebih dahulu Apache dan MySQL pada XAMPP. Jika sudah seperti ini, kemudian beralih pada Chrome untuk membuat database ya. Ketik localhost/php myadmin/. Kemudian karena waktunya dirasa kurang cukup untuk membuat dari awal, jadi saya di sini hanya menjelaskan langkah-langkah untuk membuat CRUD di PHP dan MySQL. Jadi di sini saya sudah membuat data dengan nama CRUD_UTS. Jadi di sini terdapat satu tabel bernama user yang berisikan atribut seperti ID, name, email, dan phone. Jadi cara untuk menambahkan data-data tersebut yaitu bisa menggunakan SQL di sini, kemudian ketikkan source code seperti ini, kemudian dikirim. Nah, jika sudah, kemudian beralih ke VS Code. Nah, di sini saya sudah membuat satu folder yaitu bernama CRUD_UTS yang disimpan pada folder htdocs yang ada pada folder SAM. Jadi, langkah pertama yaitu mengoneksikan database ya. Mengoneksikan database terhadap file ini gitu. Jadi langkah pertama membuat file database.php. Di sini saya menamai dengan db.php. Nah, yang pertama adalah nilai host yaitu localhost, kemudian nilai user adalah root, kemudian nilai password tidak ada, kemudian nilai database yaitu CRUD_UTS yang sudah kita buat di PHP MySQL tadi. Nah, kemudian di sini adalah nilai connection yaitu ada host, user, password, dan DB database. Nah, di sini adalah jika tidak terkoneksi maka akan teroutput dengan tulisan koneksi gagal. Nah, di sini kita bisa mengecek apakah koneksi tersebut berhasil atau tidak di localhost / di sini adalah nama folder yang kita simpan / kemudian enter. Nanti jika berhasil nanti akan langsung muncul seperti ini. Jika tidak berhasil maka nanti akan muncul error ya. Kemudian selanjutnya yaitu ada menambahkan data ya. Menambahkan data itu ada di create.php. Nah, di sini kita include file database untuk mengoneksikan database tadi. Kemudian terdapat nilai post, maka itu adalah untuk submit gitu ya. Jadi pertama itu ada nilai name, email, dan phone yang masing-masingnya itu menempati nama, email, dan phone. Kemudian nilai query itu adalah menambahkan ke dalam tabel user dengan yang isinya adalah nama, email, dan phone yang ini di sini. Kemudian nilainya itu adalah yang ada di sini. Nilai name, email, dan phone. Kemudian nanti jika terkoneksi antara connection dan query, kemudian nanti akan muncul tulisan data berhasil ditambahkan. Nah, jika tidak nanti akan error. Jadi coba kita isi ya, ditambahkan user. Kemudian isi saja email, telepon, tambah data. Data berhasil ditambahkan. Berarti data sudah berhasil ditambahkan dalam tabel. Nah, kita cek. Refresh dulu. Nah, di sini sudah muncul. Berarti berhasil. Kemudian di sini adalah tampilan untuk HTML-nya ya. Jadi di sini ada judul tambah data user, kemudian ada label nama, email, dan telepon. Yang masing-masingnya itu mempunyai type yang berbeda-beda ya. Setelah create yaitu adalah ada read.
read yaitu membaca data. Nah, di sini read itu terdapat pada file index.php. Jadi di sini seperti tadi mengambil database yang ada pada db.php. Kemudian query-nya adalah memilih dari tabel user. Kemudian hasilnya adalah adalah nilai connection dan nilai query. Kemudian di sini ada tampilan ya, judul dengan judul daftar user, kemudian link tambah user, nanti dia akan menuju pada link file create.php. Kemudian di sini ada tr atau row ya, jadi dia ke samping, ID, nama, email, telepon, aksi. Kemudian looping barisnya itu sesuai dengan result ya, result yang ada di sini sesuai result. Kemudian di sini ada baris ID, baris nama, baris email, baris phone. Nah, kemudian di sampingnya terdapat link edit dan hapus, yang masing-masingnya itu menuju link masing-masing, seperti edit menuju link update.php, kemudian hapus menuju link file delete.php. Jadi bisa dicoba untuk mengedit ya. Mengedit, mungkin ini dihapus, terus perbarui data, kemudian nanti di sini berhasil teredit ya, itu read. Kemudian kemudian jika ingin menghapus, klik hapus, maka tabel yang ada di sini akan hapus, baris yang ada di sini akan terhapus. Jadi berhasil. Kemudian create udah, read udah, kemudian update. Nah, di sini masih seperti tadi, mengambil database dari db.php, kemudian nilai ID itu mengambil dari nilai ID tadi, kemudian nilai query itu mengambil dari tabel user, di mana ID itu adalah nilai ID. Nah, nilai result itu adalah nilai connection dan query. Nilai user adalah nilai result. Kemudian nilai nama akan dimasukkan ke dalam nama dan seterusnya. Kemudian nilai query itu mengupdate tabel user dan mengset nama, name adalah nilai name, email adalah nilai email, dan seterusnya, di mana ID itu adalah sama dengan nilai ID. Jika terkoneksi atau berhasil, maka akan mengoutputkan data berhasil diperbarui. Headernya itu mengambil dari index.php ya tadi. Kemudian jika tidak, maka akan muncul error. Di sini adalah HTML untuk tampilannya ya. Di sini ada judul edit data user, kemudian di sini ada label nama, email, telepon dengan tipe yang berbeda-beda. Kemudian di sini muncul perbarui data. Itu yang tadi. Kemudian yang terakhir adalah delete, ya, menghapus data. Jadi ini masih sama seperti tadi, mengambil database dari db.php, kemudian ini masih sama, dan query-nya itu menghapus dari tabel user, di mana ID itu sama dengan nilai ID. Jika terkoneksi antara connection dan query, maka nanti akan muncul data berhasil dihapus. Kemudian headernya itu mengambil dari index.php seperti tadi. Kemudian jika tidak, maka akan mengeluarkan tulisan error. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.